Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin. Ayah bunda, posku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-33. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Bunda Aisyah. Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, masyaallah, Bunda Ummahatul Mukminin, ibunya para orang-orang beriman. Orang yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr bin As kan pertama bertanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Ya Rasulullah, siapa yang paling kau cintai? Nabi mengatakan Aisyah. Yang bertanya Amr bin As. Nabi mengatakan Aisyah. Oh, bukan itu yang saya maksud ya Rasulullah. Maksudnya dari kalangan laki-laki. Dia berharap bahwa dirinya disebut, maksudnya begitu ya. Para ulama mengatakan begitu. Maka Nabi menjawab, qala abuha, bapaknya. Ya, bapaknya Aisyah. Siapa? Abu Bakar. Nah, di sini menunjukkan Aisyah yang paling dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau bukan yang pertama. Ya. Yang pertama Khadijah. Yang kedua Saudah. Khilaf di antara para ulama. Saudah di bulan Ramadan, Aisyah di bulan Syawal. Ya. Ada yang mengatakan sama-sama di bulan Syawal setelah Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Artinya kalau urutannya para ulama mengatakan Khadijah, Saudah, baru Aisyah. Dan ada yang lain, tapi kemudian Nabi mengatakan yang paling saya cinta adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Amr bin As masih bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Umar. Nah, layak Umar, Pak, yang paling dicintai Nabi secara urutan setelah Abu Bakar. Karena memang beliau luar biasa, ya kan? Masih bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Utsman. Masih bertanya lagi, Pak, terus gitu ya. Beliau berharap bahwa dirinya nanti disebut. Dan memang nanti akhirnya dia sebut lah ya. Amr bin As. Ya. Tapi Nabi ya jawab terus, Pak. Nabi begitu ya. Orang ngeyel perut ya. Ya, Nabi paham, Nabi paham bahwa mungkin dia ingin berharap namanya disebutkan Nabi. Amr bin As. Sahabat mulia juga ya, sahabat mulia. Meskipun tidak masuk Islam di awal-awal Nabi berdakwah, bahkan pernah memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Beliau, Bunda Aisyah, bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un. Ta'un itu kalau di sini ya, yang dimaksud ta'un itu adalah sebuah wabah, Pak. Sebuah wabah yang melanda manusia. Jadi kalau hanya mengenai satu orang tidak disebut ta'un, ya. Ta'un itu berarti wabah yang melanda sekumpulan manusia, itu namanya ta'un. Dan ada yang mengatakan bahwa COVID kemarin itu adalah ta'un. Karena memang wabah yang menyebar kemudian membuat atau menyebabkan kematian yang banyak dalam sebuah perkumpulan, itu namanya ta'un. Ya mungkin saja COVID bisa disebut dengan ta'un. Karena COVID kemarin itu menyebabkan kematian berapa? Berapa jumlah kematian? 6 jutaan, Bu ya.
Di dunia, di dunia. Nggak tahu. Oh iya, nggak perlu tahu ya. Tapi tidak masalah, itu kan sejarah mencatat. Sekitar 6 jutaan kalau tidak salah. 6,7 juta, betul kan? Masya Allah. Belum pernah ada, Pak, wabah yang menyebabkan kematian sebegitu banyak. Di zaman Ta'un Amwas di Syam itu hanya 25.000. Ya, 25.000. Ada Ta'un lagi juga yang terjadi di zamannya siapa? Zubair atau siapa ini? Itu hanya 3 hari, seharinya 7.000. Berarti kan 7.000 kali 21 kali 3, 21.000. Nggak ada yang pernah jutaan. Ada juga pernah Ta'un yang terjadi di tahun berapa ratusan Hijriah itu, 100-an Hijriah. Itu terjadi di bulan Rajab, Ramadan. Itu juga tidak sampai jutaan. Nah, kalau Covid kemarin Masya Allah ya, sampai 6,7 juta. Jadi Ta'un pernah terjadi, Pak, di negeri, di sepanjang kehidupan manusia itu beberapa kali, termasuk Ta'un Amwas itu. Bahkan pernah juga terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun 6 Hijriah kalau tidak salah. Ya, tahun 6 Hijriah itu pernah terjadi Ta'un. Saya lupa nama Ta'unnya dan berapa jumlah yang meninggal, tapi belum pernah ada yang terjadi seperti kemarin Covid itu sampai 6,7. Kalau itu datanya benar, kan gitu, Pak ya. Nah, ya. Tapi yang meninggal banyak. Fa akhbaroha, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada beliau annahu, bahwa sungguhnya Ta'un itu kana azaban yab'asuhu Allahu ta'ala ala man yasha. Ta'un itu adalah sebuah azab yang Allah kirimkan kepada yang Dia kehendaki. Wallahu ta'ala alam, Pak ya. Kalau memang Covid kemarin itu kita bisa sebut sebagai sebuah Ta'un, artinya itu adalah azab yang Allah kirim. Dan kalau lihat dari sisi jumlahnya, berarti mungkin kan tentu, Pak, ada apa namanya, al jaza min jinsil amal, kan begitu ya. Pahala itu kan sesuai, balasan itu kan sesuai dengan amal yang dilakukan. Kalau balasannya itu banyak, mungkin yang dilakukan itu juga banyak. Kalau kematiannya banyak, mungkin bahwa dosanya lebih banyak. Begitu. Renungan kita kan begitu. Dan kalau memang secara data ya begitu, di zaman akhir kemaksiatannya lebih banyak. Ya, kemaksiatannya lebih banyak. Maka kita hati-hati nih di Indonesia ini. Ya. Di Indonesia kemaksiatannya tambah banyak loh, Pak ya. Tambah banyak. Baru saya tadi malam ya, saya melihat itu ada channel namanya channel YouTube. Apa namanya? Membahas tentang kejawen itu, Pak. Pernah ada yang lihat? Wah, antum kurang ya. Kurang gaul ya. Kurang jauh main-mainnya. Minimal harus tahu, Pak. Keburukan kita harus tahu. Kan Umar mengatakan begitu kan? Innama tangkudul islamu urwatan ya. Innama tangkudul ural islami urwatan. Tali-tali Islam itu nanti akan apa namanya, terputus satu demi satu kan gitu. Orang yang tidak tahu tentang jahiliyah gitu loh. Jadi kita harus memahami jahiliyah. Ada channelnya, lupa saya, itu membahas tentang kejawen, tentang apa namanya, agama Kapitayan gitu. Dan beliau yang berbicara itu namanya Mbah Saino kalau tidak salah. Dia mengatakan di tahun ini itu Agustus nanti ya, itu agama Kapitayan dan agamanya orang Jawa itu sudah mulai bisa dipanen lagi ya gitu. Ya. Kapitayan aja nggak tahu, Pak ya. Aduh, memang kurang jauh antum. harus jauh ya. Supaya tahu kita juga, Pak. Kalau tahu keburukan itu gampang kita.
Dan orang kalau tahu keburukan, Pak, ini salah satu ilmu sirah ya. Orang kalau tahu kerusakan, dia bisa menciptakan kegundahan. Kalau kegundahan sudah ada, dia akan benar dalam mendidik, gitu Pak. Kenapa Nabi itu kemudian semangat sekali mendidik para sahabatnya? Karena beliau tahu kerusakan. Lahirlah kegundahan beliau. Gundah harus 3 tahun loh naik ke Gua Hira. Ngapain kan begitu? Apa yang mendorong beliau? Gundah. Tahu kerusakan, Pak. Kalau kita nggak tahu kerusakan, nyaman-nyaman saja, ya sudah kan gitu. Guru harus begitu, guru harus tahu kerusakan yang ada. Maka di antara bentuk kadang kita menciptakan kegundahan itu keliling aja, Pak. Keliling jalan-jalan ke Malioboro. Jenengan akan tahu kan, ya Allah, jauh kan gitu kan. Peradaban ini jauh, kemudian kemenangan ini jauh. Jenengan jalan aja ke Malioboro. Saya kalau jalan-jalan tuh lihat begitu aja, Pak. Aduh, jauh memang ya, sulit. Anak-anak mudanya main kato-kato. Ya mudah-mudahan itu hanya sekedar permainan, tapi ternyata jadi perlombaan, bahkan ya mudah-mudahan itu hanya musiman ya. Indonesia kan begitu. Tapi kan kita harus akhirnya gini loh, Pak. Aduh, ya memang jauh kan gitu ya. Jangan pernah berpikir gitu nggak kalau lihat jalan dari rumah ke Kutab, anak-anak muda, ya, orang tua, kan harusnya itu jadi perenungan. Kalau nggak pernah lihat kerusakan begitu, nggak nangkep, ya sulit Pak kita melahirkan kegundahan tadi. Akhirnya ya terjebak pada rutinitas. Hati-hati loh rutinitas itu. Dengan berangkat ke Kutab, nganter anak, kemudian nanti kerja, pulang, itu terus. Hati-hati Pak, itu nanti bosan itu Pak. Ya, hati-hati bosan itu. Ini mungkin baru koloni 1. Kita pengalaman sudah banyak kok. Kebosanan itu pasti ada. Kalau tidak pernah ada kegundahan, tidak ada pernah rasa gundah, rusaknya masyarakat kita. Itu nanti jenengan saya khawatirkan ya. Tinggal nunggu waktu jenengan akan keluar dari Kutab itu. Kalau nggak ada itu Pak. Oh iya, karena ini pengalaman dari Kutab. Ini saya sampaikan aja kan, nggak masalah kan ya? Supaya kalau keluar ya siap-siap keluar aja kan gitu. Bener Pak, dimanapun Anda itu, dimanapun jenengan berada itu, di suatu komunitas kebaikan, kalau tidak dimulai dari sadar akan sebuah kerusakan yang kita harus memperbaikinya, itu hanya menunggu waktu saja. Kenapa para nabi para sahabat itu bisa berjuangnya luar biasa? Nabi selalu menanamkan visi itu kan para sahabat. Mukul batu aja ditanamkan visi itu kan gitu ya. Apalagi itu kan saat lapar lah kok ya ngomong visi kan gitu ya. Lebih baik kan ngomong gorengan kan gitu ya. Ngomong makanan enggak, tapi Nabi mukul batu, saya lihat diperlihatkan kepadaku istana-istana Syam, Persia dan sebagainya. Kan harusnya kan aduh lapar ini ya Rasulullah kan ngomong itu. Jadi harus selalu ditanamkan Pak, kerusakan ini lo rusak, kita harus bersama-sama yang memperbaiki. Kalau nggak itu ditanamkan terus, jenengan ingat terus, itu tinggal nunggu waktu, jenengan pamit kan gitu. Nggak nih, Masya Allah ya. Kembali ke hadis. Kana adzaban yab'atsuhu Allah Ta'ala ala man yasha. Taun itu adalah azab yang Allah kirimkan kepada orang yang dikehendaki. Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Maka kemudian Allah jadikan taun itu sebagai rahmat untuk orang yang beriman. Alhamdulillah. Ya. Tadi itu wabah, azab, tapi kalau kita orang beriman, itu adalah rahmat untuk kita. Rahmat itu kasih sayang. Jadi kalau itu terkena kepada kita, ya alhamdulillah. Ya, karena memang kadang musibah, azab yang Allah berikan itu juga mengenai orang-orang beriman. Nah, itu mungkin juga jawaban kita untuk orang-orang yang mengatakan kalau nggak apa-apalah, kan yang bermaksiat saya.
nggak usah kalian hubris. Yang diadab nanti juga saya. Salah Pak ya. Kalau Allah turunkan adab, kita juga kena gitu loh. Salah dia. Fayamkusuhu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa man katabakullahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Ya. Maaf, ada kelewat ya. Falaisa min abdin yaqa'u fit ta'un, dan tidaklah bagi seorang hamba yaqa'u fit ta'un, dia terkena ta'un itu ya. Fayamkuthu fi baladi, kemudian dia menetap di negaranya. Jadi ta'un Allah kirimkan, negara dia atau tempat dia terkena ta'un itu, dia di dalamnya. Sabiron, kemudian dia sabar. Kalau sabar berarti apa Pak? Dia lari enggak? Enggak lari. Dia menetap di situ. Fayamkuthu, apalagi ada kalimat fayamkuthu fi baladi, dia menetap di negaranya, di tempat dia tinggal. Sabiron, dia sabar, muhtasiban, dan berharap pahala kepada Allah. Ya'lamu, dia mengetahui bahwa sungguhnya tidaklah ta'un itu, tidaklah ada musibah itu diberikan kecuali itu telah ditetapkan oleh Allah, kecuali bagi dirinya seperti pahalanya orang yang mati syahid. Masya Allah. Jadi kalau ada musibah, kemudian kita sabar, berharap pahala kepada Allah, maka kalau hal itu mengenai kita itu seperti mati syahid. Wabah tersebut kena dan kita meninggal, itu seperti mati syahid. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Baik, kita cukupkan sampai di hadis yang ke-33 dan belum faedahnya. Insyaallah kita akan baca faedahnya di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.